kita tuh sebenarnya kayaknya kita kan nggak pernah tahu bagaimana mereka memasak. Terus kan kalau misalkan kita makan di rumah kita yang masak segala macam. Ya kalau juicing memang dari aku kecil ibuku tuh selalu juicing. Jadi aku memang udah terbiasa namanya jus yang mau buah-buahan, mau sayuran udah terbiasa. Jadi memang pas kolaborasi sama Renju atau dapet topiknya bukan hal yang sulit gitu karena memang udah habitnya udah dibentuk dan dikerjakan memang dari ibu sih itu yang ngajarin di sini. Ya mungkin bentuk kemasan seperti itu mempermudah aja ya gitu. Ya Allah tuh kuku panjang amat, ya Allah gimana? Ya sebenarnya aku masih suka sepeda sih kangen. Cuma memang pertama sekarang kalau mau sepeda aku takut keadaan jalan sudah gak bersih. Takutnya kalau kita naik sepeda udah rame-rame ada motor ada mobil aku takut karena aku pernah 2 kali jatuh kan gitu. Pada saat 2 kali jatuh kaki patah kebetulan memang pandemi jadi kerjaannya tuh jadi gak terlalu terganggu. Gimana kalau misalkan dengan kondisi seperti sekarang ini terus kalau aku ada apa-apa aku nggak mau ngambil resiko. Jadi ya kalau mau sepeda mungkin cari yang sendiri aja gitu. Which sebenarnya belum ada waktu juga gitu. Terus harus mulainya tuh kalau dulu kan 5.30 tuh mulai. Sekarang tuh rata-rata orang jam 5. Kalau jam 5 mulai berarti kan kita bangun jam 4 ya. Nah sekarang karena aktivitasnya udah sangat normal gitu kita kadang-kadang ada hujan ya. Kalau di jam pandemi sepeda itu adalah aktivitas yang sangat make sense gitu. Serunya dapat bisa keluar sambil sepeda kan seperti kerjaan yang nggak ada yang kayak sekarang gitu. Jadi memang waktu itu ada pilihan yang ini lah. Nah kalau tenis ya gara-gara kemarin lihat si Raffi sama itu udah tenis, aku ngeliat aku di Australia yang dia lihat tuh kontennya si Dinda sama si Raffi bikin kan udah tenis. Terus nonton tuh aku. Nah nonton tuh tadinya nggak tertarik tenis karena aku pernah tenis sekitar 10 tahun yang lalu 2009 aku pernah tenis sebulan gitu nggak kena di aku itu kok susah banget sih gitu jadi aku nggak pernah lanjutin lagi gitu. Kemarin lagi nyambung lagi gara-gara nonton Raffi terus aku kayak entah kenapa coba gitu Raffi bisa gitu terus kayak bulan aja pada bisa siapa lagi Enzi gitu kan sih penasaran gitu udah nyobanya aku coba rajin juga enggak sih, cuma memang ya kebetulan sahabatku Ayu dia rajin, kita nebeng-nebeng dia aja lagi ya sama dulunya gitu dan ternyata secara endurance kardiolnya lumayan berkeringat dan secara durasi waktu itu cuma sejam atau 2 jam jadi lebih apa ya lebih memungkinkan untuk schedule yang seperti ini dan mulainya nggak pagi banget, kalau sepeda pagi banget kan dan udah gitu kita nggak di lapangan yang banyak motor atau mobil lewat jadi memang sepi gitu memang. Jam berapa biasanya kalau tenis aku jam 6 sampai jam 8 ya itu sekali seminggu 2 kali. Kenapa tertarik? Ya kenapa enggak ya pertama cocok sama lifestyle-nya gitu emang suka juicing tadi terus kedua juga ini ada vision-nya membantu anak-anak muda khusus yang bekerja sama dengan sana yayasan di sana memang apa ya spesialis training anak muda atau pelatihan kepada anak muda dan menariknya kan banyak yang nggak terlalu banyak apa ya orang menaruh perhatian ke situ jadi aku pikir wah ini cukup apa ya jadi aku pikir ya mungkin aku nggak tahu bisa bantu tenaga fisik aku atau bisa bantu platform aku dengan platform ilmunya dengan ya kurang lebih tenaga itu loh yang aku bisa bantu ya senang juga sih dari kita berapa mau ada dong tidurnya lebih gampang ngantuk lebih cepat terus mungkin siapa yang matanya udah lihatnya begini ya namanya badan aging itu kan sesuatu yang nggak bisa kita mau seberapa pun kita merawat seberapa pun kita berusaha untuk memperlambat ketuaan
dipindahkan ke sana kok kalau umurnya panjang ya. Kalau umurnya panjang, jadi yang menentukan kita umurnya panjang, memperlambat penuaan itu apa sih? Ya lifestyle, cara kita merawat diri, cara kita bikin pikiran dan apa ya, hati kita juga balance lah, semuanya berkesinambungan ya. Itu nanti aja akan ada lanjutannya itu. Kalau mengenai positive vibes itu kan ada isu ya dengan kata satu tadi. Mungkin boleh diklarifikasi. Kalau Aku jujur nggak ngerti ya kenapa ada gosip jadi. Kalau ini kan udah sahabatan udah lama, temenan udah kalaupun ada pacaran pasti kalian juga udah tahu duluan lah, pasti kita kemana-mana gandeng-gandengan lah, kita udah muncul as a couple gitu. Tapi kan memang jadi bisa dibilang temen udah lama ya, jadi kayaknya kita lucu aja. Ini dari mana nih gosip gitu? Aku juga mungkin kemarin kan sempat ke Jepang bareng ya, ada project bareng lah kerjaan gitu. Jadi ya Gading kan emang temenan, jadi ini foto yuk kita bikin konten apa gitu. Sebenarnya nggak ada niat untuk kesannya gimana, cuma ya memang lucu-lucuan bikin aja gitu kan. Sama Vincent juga, Mbak Desta juga, cuma orang kan mikir Desta Vincent udah punya mini gitu, jadi nggak terlalu gimana gitu. Tapi emang Gading yang sama-sama kita jadi kayaknya orang ya biasalah kita jadi mungkin udah 10 tahun 15 oh no dari 2007 kali ya, dari 2007 kali udah kenal, udah lama. Udah sosok sahabat melihat dari itu kayak seperti apa? Jadi itu orangnya baik ya, dia tuh sangat baik, sangat menyenangkan. Berada dekat dia itu nggak pernah sepi lagi ya. Orangnya juga sangat apa ya, perhatian lah. Sama temen tuh caring gitu, jadi memang makanya temennya tuh banyak ya dia, dan orangnya fun banget gitu. Dekat dia tuh makanya jadi seru aja, kan rame orangnya ya, rame orangnya dan rame krunya gitu. Entourage juga banyak gitu, dari fotografer, video, asisten, adiknya, manajer. Dia satu orang yang ngejaga dia tuh ada 5 orang gitu. Itu gila ya, mantap. Kalau mungkin tadi dibilang kakak tuh positif dalam apa ya, maksudnya dalam mindfulnya kakak gitu. Kalau misalkan dalam media sosial, kamu itu kan pasti sudah banyak dikenal. Termasuk orang memilih dalam dieksplor media sosial nggak sih berita-berita yang ibaratnya menurut kamu jadi itu ya. Ya jadi kayak ada kan orang yang overthinking atau gara-gara berita ini, terus kamu termasuk juga nggak sih memilih-milih juga? Aku sih biasanya kalau di social media yang aku cari tuh video-video lucu, video-video binatang yang lucu-lucu, terus udah gitu quotes, terus motivasi, bagaimana memotivasi diri lah gitu, dari motivator ya yang udah kita tahu lah. Terus udah itu biasanya informasi-informasi tentang politik, ekonomi, bisnis itu yang aku cari, yang memang informasinya itu kadang-kadang kita udah nggak baca koran ya, kadang-kadang masuk ke portal berita juga jarang gitu. Jadi aku pilih portal account-account yang memang berbicara misalkan fakta gitu. Terus aku konten kreator yang berbicara tentang lingkungan, tentang ya Nest Daily, tahu kan Nest Daily gitu, 1 minute Nest gitu. Terus aku ada satu orang yang ngebahas tentang kejadian-kejadian yang baik di dunia gitu. Misalkan ini ada berita bagus nih, New Zealand sudah nggak boleh lagi nih impor sapi misalnya gitu, ini karena pengaruhnya terhadap lingkungan gini, jadi kebijakan pemerintah. Jadi banyak informasi itu contoh ya itu maksudnya. Jadi maksudnya banyak berita-berita yang kayak gitu yang aku cari akal-akalnya gitu. Kayak misalkan ekonomi gitu, alfa lah gitu. Tapi pernah di overthinking juga nggak sih gara-gara salah satu postingan atau gimana? Sorry? Overthinking gitu. Overthinking gara-gara salah, karena kan ada orang-orang sekarang kadang begitu ya, apalagi yang udah. Ya makanya sih sebenarnya harus dipilih-pilih ya apa yang di follow dan apa yang mau dibaca
bisa ya kalau dibilang ada overthinking ya ada juga sih kadang-kadang kayak ada apa gitu jadi kayak kita kepikiran tapi ya kadang ya kita lihat lagi tuh tekan-tekan yang lucu-lucu tuh ada kebijakan yang aneh-aneh lah atau quotes-quotes yang aneh ya kita post-post itu aja. Soal isu yang baru gede ini apa juga sih? Hah? Soal isu baru gede ini overthinking. Enggak lah ngapain kan lucu itu. Tadi kakak sempat bahas momen alfabet gitu. Tadi kakak sempat bahas momen alfabet gitu. Bagaimana sih kakak sebagai alfa woman gitu? Kenapa alfabet ABCD ya Sama-sama alfa. Momen alfa gitu. Bagaimana sih kak kakak tuh tentang bagaimana caranya gitu menjadi ini ini jadi seorang perempuan alfa itu nggak bisa dibuat itu memang udah ada dari bawaan ya dan biasanya memang ya ada orang yang alfa ada yang beta secara karakter dan pembentukan dari dia kecil ya secara karakter sudah terbentuk kita tinggal tahu aja oh kayaknya gue dominan nih kayaknya gue orang yang apa ya yang nggak bisa diatur gitu gue yang harus mengatur gue yang pemimpin tipikalnya seperti itu ya udah kita embrace aja kita ya topik yang paling menarik Sana kan masih Saya lama minder nggak sih kak? Kadang-kadang cowok suka minder nggak sih sama kakak gitu untuk deketin kakak? ya kan kalau mereka yang minder bukan salah gue bukan apa ya bukan ruginya gue gitu. Ruginya mereka ngapain minder ya kan kenapa harus kita mendowngrade siapa diri kita dan kapasitas kita dan apa yang kita mampu hanya supaya oh kayaknya gue sendiri kayaknya gue jomblo karena orang terintimidasi dengan gue artinya ya orang yang terintimidasi dengan gue tidak layak sama gue tidak layak bukan tidak layak tidak tepat untuk mendampingi gue gitu kenapa kita harus mendowngrade standar-standar yang kita punya atau cara pikir kita atau cara kita mau menjalankan hidup kita hanya supaya kita memiliki pasangan oke tapi kan egois harusnya ya cowok yang mau dengan saya adalah orang yang juga punya misi yang sama yang dia juga menghargai bahwa oh karena adalah orang yang orang yang tangguh apa ya penghasilan sendiri tidak tergantung dia bisa memimpin apa dia menghargai itu dan akhirnya dia nggak akan minder gitu pada saat dia nggak akan minder ya mungkin pemikiran-pemikiran yang mungkin kita tidak terlalu sepaham kita bisa adjust asalkan dia harus respect dan menerima bahwa saya terlahir seperti ini dan saya adalah sosok yang seperti ini aku sih menikmati aja karena kan yang udah nikah kadang-kadang enak loh ya masih jomblo dan jomblo juga enak loh ya tapi ada target kan kalau plus minus lah ada target nggak target untuk menikah pasti ada tuh kenapa harus target tuh menikah jadi target apa kalau aku pengen tahu kenapa menjadi pernikahan itu harus target tuh kenapa aku pengen tahu deh ini sharing ya kalau untuk saya kalau untuk cewek target untuk punya anak biasanya oh gitu ya berarti secara biologis lah ya yeah. Itu berarti tahu nggak Janet Jackson punya anak kembar di umur 50 tahun melahirkan 50 tahun Nicole Kidman di usia 43 apa 47 artinya kan sebenarnya limitasi itu ada di-create dari lingkungan sendiri sih oke secara biologis ya selama dia belum menepus artinya kesempatan itu masih ada menepus sampai ya 50 something ya kalau ya ada orang yang menepus ini something yang kita nggak bisa tahu kenapa tapi rata-rata perempuan kan menepusnya cukup panjang ya di 50 jadi sebenarnya dengan teknologi dengan hidup sehat dengan punya lifestyle yang bagus kita bisa kok badan ini tuh luar biasa hebat sangat hebat jangan underestimate badan kita so I think selama kita berpikir kita mampu dan bisa dan kita mau ya aku rasa limitasi umur itu selama belum menepus masih ada kesempatan dan aku pikir ya target itu ya mungkin targetnya yang kalau pengen punya anak mungkin sebelum menepus aja gitu sih tapi aku nggak pengen menargetkan oh
target dalam hidup itu adalah pencapaian tertinggi itu adalah menikah. Buat seseorang yang memiliki apa ya, mimpi itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Kita we have to respect it. Dia apa ya, diberikan knowledge seperti itu, dibesarkan dengan informasi seperti itu, dan kita harus hargai. Dan kalian yang punya, dan kalian juga harus hargai saya memiliki, atau teman-teman perempuan-perempuan yang lain yang belum mau menikah punya pemikiran berbeda, harus dihargai juga. Harus diberikan kepercayaan bahwa mereka tahu kok apa yang akan mereka lakukan. Saya tahu kok apa yang saya lakukan. Jadi respect juga my choice. Kalau dibilang salah nggak salah, nggak ada yang salah. Yang mau menikah cepat juga salah nggak? Nggak juga. Benar nggak? Ya nggak juga gitu. Kenapa harus menikah cepat di saat kita bisa melakukan banyak hal? Tapi itu kan keputusan pribadi kita nggak bisa berubah, dan itu hak individu masing-masing. So I think kalau ditanya tapi pengen nggak sih? Kalau ditanya pengen ya, pasti namanya perempuan itu punya namanya insting secara natural seorang perempuan yang nurturing, yang keibuan itu ada di dalam blood kita, dalam DNA kita, dan itu secara biologis, secara apa ya, natural kadang-kadang keluar gitu. Ada kok itu punya anak yang pengen menjadi ibu, itu sangat alami gitu. Tapi ya kita harus hargai juga bahwa ternyata universe ini keadaan dan memang belum ada jalannya, ya kita mau maksain seperti apa. Kita percaya sama journey aja. Percaya sama journey artinya kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya dan keyakinan, kita harus tetap berusaha. Tapi kalau memang nggak ada, jangan maksain gitu sih. Tapi aku tetap hari ini nggak pernah merasa diriku kekurangan apapun. Itu namanya menurut aku sangat tidak bersyukur dan tidak tahu terima kasih. Aku udah diberikan begitu banyak kenikmatan, satu hal yang mungkin menurut orang banyak belum lakukan. Aku minta kok dalam doa-doaku, ya kalau mau dipilih jodoh yang sepadan, yang ngerti aku, yang terima aku. Kita belum ada, artinya kan belum didengar, artinya belum energinya belum nyambung dengan apa yang kita ingin. Tapi apakah aku marah? Gila hidupku begini, kan enggak ya. Masih banyak juga keajaiban, masih banyak juga kebaikan, masih banyak juga blessing yang aku pikir teman-teman juga di luar sana, perempuan-perempuan yang belum nikah, yang belum dapat pasangan, jangan berkecil hati. Tujuan akhir tuh nggak cuma itu, harus bisa benar-benar mensyukuri apa yang kita punya. Dan percaya kalau kita nyari kadang-kadang suka terlalu ngotot, ketemunya yang asal-asalan, akhirnya jadinya nggak benar. Tapi kalau kita udah full konten diri kita, tanpa kita sadar bahwa kita akan ketemu orang yang sudah sama-sama bahwa